إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib tak bosan-bosan mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam, agama yang benar satu-satunya di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ahlin nar. Tidak seorang dari umat ini yang mendengarkan tentang aku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Kita masyarakat muslimin telah melihat miliaran manusia di atas muka bumi ini. Masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, dan ada juga yang menyembah hewan. Ada juga yang menyembah matahari dan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa menyembah Rabbal Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Sesungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki,
dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Apa kata Allah? Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah buat dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa peduli atau tidak bisa memberi petunjuk kepadanya. Hidayah ma'asyiral muslimin. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih layak untuk mendapatkan hidayah. Tapi sebagian mereka memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi mereka malah menyembah matahari, mereka menyembah nabi, mereka menyembah batu, mereka menyembah berhala. Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa ditetapkannya kesesatan baginya, tidak ada yang bisa memberi hidayah baginya. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Lihatlah orang-orang munafik. Mereka tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka paham isi Al-Qur'an. Mereka salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkadang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menghadiri ujangan-ujangan dan kajian-kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang-orang Yahudi yang tahu benar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi itu mereka tahu betul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Benar-benar makrifat, pengetahuan yang jelas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman karena hasad dan dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mendakwai ayahnya dengan penuh santun dan bijak. Ayah yang sangat ia cintai tersebut ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang mendakwai ayahnya atau yang berdakwah bahkan 950 tahun lamanya dengan sabar, siang dan malam dia berdakwah dengan berbagai macam metode dan cara, tetapi istrinya ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya sendiri pun meninggal dalam kondisi kafir. Lihatlah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ternyata istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh lemah lembut kepada kerabatnya, kepada para pamannya. Ternyata Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam kondisi kafir. Ternyata Abu Talib yang sangat ia cintai, yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih tatkala pamannya tersebut meninggal dalam kondisi musyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unhaan." Aku akan memohon ampunan bagimu engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta,
Walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab hidayah begitu luar biasa ma'asyiral muslimin. Tapi kalau Allah tidak buka hatinya, seseorang tidak akan beriman. Sebaliknya lihatlah, tatkala pintu kesesatan di mana-mana meliputi seseorang, tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah baginya, maka Allah akan memberi hidayah baginya. Lihatlah istri Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun. Suaminya yang sangat membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat kafir di alam semesta ini. Ternyata dia, istrinya Fir'aun, adalah orang yang masuk Islam. Ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah beri perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, bangunkanlah di sisimu surga untukku. Padahal dia adalah istri Fir'aun. Oleh karenanya, barang siapa yang hendak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Dari sini kita bisa melihat ma'asyiral muslimin, bahwasannya hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala menggali parit di perang Khandaq, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kita tidak bisa dapat hidayah, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa salat. Maka kita pun demikian ma'asyiral muslimin. Maka kita mengatakan demikian ma'asyiral muslimin. Demi Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak beri hidayah kepada kita, kita tidak akan melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'diman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat hidayah, nikmat yang harus selalu kita ingat-ingat agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam banyak ayat tentang nikmat hidayah kepada hamba-hambanya, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dhalan fahada." Allah mendapati engkau dalam kondisi tersesat, lantas Allah beri hidayah kepadamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Al-Quran, yang sebelumnya engkau tidak tahu Muhammad apa itu iman, tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami beri hidayah kepada siapapun yang kami kehendaki dengan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat hidayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi anugerah kepada kalian sehingga kalian bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga adalah wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Begitu mereka masuk surga, mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah. Allah masih memilih kita
untuk bisa mengenal indahnya Islam. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Islam, oleh syariat Islam untuk diulang-ulang dibaca adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa yang sangat agung masyarakat muslimin. Bahkan wajib bagi seorang muslim sehari semalam paling tidak mengucapkan 17 kali. Hanya saja seorang tatkala mengucapkan doa tersebut, terkadang dia kurang merenungi maknanya, padahal maknanya sangat indah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Juga di antara maknanya adalah, ya Allah, kalau aku masih tersesat, masih terjerumus dalam kemaksiatan, maka anugerahkanlah aku untuk bertaubat agar aku kembali kepada jalan yang lurus. Ya Allah, kalau kau sudah beri aku jalan yang lurus, tegarkanlah aku di atas jalan yang lurus tersebut. Ya Allah, kalau aku berada di jalan yang lurus, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum aku ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan mewafatkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakudanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.